Alasan yang bisa membuat aku bertahan sejauh ini yaitu pertama keluarga yang selalu mensupport. Banyak banget pengalaman berharga, tapi yang lebih spesialnya di tahun ini tuh aku dijumpai dengan orang-orang yang memang sangat berharga menurut aku. Terima kasih udah bikin hari-hari kelabu di tahun 2020 menjadi secerah pelangi. Bisa bertahan sejauh ini ya menurut saya, apabila sudah disakiti atau merasakan sakit, kenapa harus menyakiti diri sendiri? Karena saya harus mencintai diri saya, harus melakukan sesuatu yang membuat saya bahagia. Dan bila ada masa saya bersedih, kecewa, saya akan memaafkan diri saya dan berusaha untuk bangkit lagi dan memulai lagi. Keluarga, karena merekalah yang bisa membuat saya bertahan sampai sejauh ini. Saya berharap kelak saya bisa menjadi anak yang membanggakan keluarga saya, terutama untuk kedua orang tua saya. Alasan yang bisa membuat aku bertahan sejauh ini yaitu pertama keluarga yang selalu mensupport, terutama orang tua, karena hampir tiap hari bertanya keadaan kabar dan tentunya skripsi, dan juga teman-teman yang selalu memberi dukungan agar perkuliahan atau skripsi pada tahun ini berjalan lancar. Alasan yang paling utama tentu saja keluargaku. My support system. Kepada kedua orang tuaku yang usianya nggak lagi muda, aku selalu bersyukur memiliki kalian yang selalu bekerja keras memberikan yang terbaik untuk keluarga. Tempatku bersandar, berkeluh kesah, berbagi cerita, bertukar pikiran. Pokoknya kalian adalah segalanya deh. Terus yang kedua adalah sahabat-sahabatku yang selalu menebarkan positive vibes-nya. Terima kasih udah bikin hari-hari kelabu di tahun 2020 menjadi secerah pelangi. Alasan yang membuat aku bisa bertahan sampai sejauh ini itu support dari teman-teman, keluarga, orang-orang yang aku kasih banget, yang aku bisa dibilang support dari keluarga dan teman-teman. Pengalaman yang berharga menurut saya yaitu adalah berhenti sebentar. Karena jika sebelumnya selalu tanpa henti berlari mengejar semua yang kita inginkan, hingga kita melupakan kesehatan, kebahagiaan, waktu istirahat, hingga keluarga, dan di tahun 2020 ini bisa kita jadikan sebagai waktu untuk kita berhenti sebentar. Nah, tahun 2020 tinggal hitungan hari lagi akan berakhir nih. Seperti yang kita tahu ya, tahun ini adalah tahun tersulit bagi kita semua karena adanya pandemi COVID-19 ini. Apa-apa semuanya serba online, termasuk belajar pun harus online loh. Tapi di balik itu semua, banyak loh pelajaran hidup yang dapat kita ambil. Hal itu juga yang dapat membuat kita berterima kasih pada tahun 2020 ini karena membuat kita sadar akan hal-hal seperti waktu luang kita bersama keluarga lebih banyak loh di rumah, serta kesehatan lebih penting dari hal lainnya. Pengalaman yang berharga yang bisa saya dapati yaitu selalu sabar dan selalu ikhlas ketika bertemu seseorang yang enggak sepaham dan mungkin bisa dijadikan sebagai motivasi ke depannya dan introspeksi diri khususnya. Bicara soal pengalaman berharga di tahun 2020 ini, kalau aku sendiri itu menjadi anggota inti di organisasi kampus yaitu BEM. Sejujurnya ini adalah pengalaman pertamaku menjabat sebagai sekretaris umum di BEM. Padahal sebelumnya nggak pernah ikut organisasi apapun. Jadi tuh ini kayak tantangan baru tersendiri gitu. Apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, tantangannya itu ada banyak sekali. Tapi alhamdulillah dengan bantuan dari teman-teman sekitar yang bisa membuat aku tuh untuk lebih berani, bertahan, dan terus adaptif dalam berorganisasi.
Thank you guys. Pengalaman berharga yang aku dapati selama tahun 2020 itu banyak banget pengalaman berharga. Tapi yang lebih spesialnya di tahun ini tuh aku dijumpai dengan orang-orang yang memang sangat berharga menurut aku, yaitu teman-teman yang baik. Alhamdulillah Allah menganugerahi aku teman-teman yang baik, dan alhamdulillah mungkin dari tahun-tahun kemarinnya aku lebih banyak belajar gitu dalam, karena kecewa berkali-kali itu sering kita dapati, tapi di tahun 2020 ini Masya Allah, alhamdulillah, beribu kali syukur Allah pertemukan aku dengan teman-teman yang begitu baik. Terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Menyesali nasib di tahun 2020 tidak akan mengubah keadaan. Teruslah berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berhak. Yakinlah bahwa dengan bersyukur, kebahagiaan akan terus dan terus datang menghampiri kita. Lelah, memang lelah pada tahun ini karena beberapa hal, terutama yang menyangkut skripsi. Tapi lelah itu bisa diatasi dengan terus bekerja keras dan pantang. Lampaui diri. Aku pengen bilang ke diriku sendiri kayak gini, wah ternyata bisa juga ya, setelah dicoba ternyata gak sulit-sulit amat. Ayo lanjutkan Din, dirimu yang sekarang berbeda dengan dirimu yang dulu. Keep moving forward. Semangat. Di tahun 2020 ya tentunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi.